Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang pada kali ini. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang merupakan salah satu jenis perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli barang dagang dari pemasok lalu menyimpannya dan menjualnya kembali tanpa adanya nilai tambah terhadap produk. Nah, nilai tambah itu adalah kegiatan mengolah atau menambah bentuk suatu barang sehingga harga jual menjadi lebih tinggi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui jenis-jenis perusahaan. Ada 3 jenis perusahaan. Yang pertama perusahaan jasa, di mana kegiatan usahanya yaitu menghasilkan jasa untuk pelanggan. Lalu yang kedua ada perusahaan dagang, yaitu yang kegiatannya adalah memberi barang dari pemasok lalu menjualnya kembali tanpa adanya nilai tambah. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur, di mana kegiatan usahanya adalah membeli bahan baku lalu mengubahnya menjadi barang jadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Pada karakteristik produk yang dijual, perusahaan jasa, produk yang dijual tidak berwujud, sedangkan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur berwujud. Lalu yang kedua, asal produk. Perusahaan jasa asal produk dari pemilik, sedangkan perusahaan dagang dari pembelian pihak lain, lalu perusahaan manufaktur pengolahan barang baku menjadi siap jual. Lalu karakteristik yang terakhir adalah aktivitas pokok. Pada perusahaan jasa, aktivitas pokok berupa penjualan jasa atau penyediaan fasilitas-fasilitas. Pada perusahaan dagang, aktivitas pokok ada 3, yaitu pembelian barang, penyimpanan barang, dan penjualan barang. Lalu yang terakhir, pada perusahaan manufaktur, aktivitas pokok yaitu pembelian bahan baku, penyiapan bahan baku, pengolahan bahan menjadi barang siap jadi, penyimpanan barang, lalu hingga akhir yaitu penjualan barang jadi. Selanjutnya, terdapat 6 ciri-ciri perusahaan dagang. Ciri-ciri pertama yaitu pendapatan perusahaan berasal dari penjualan barang dagang. Lalu pada ciri-ciri kedua yaitu biaya utama berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Pada ciri-ciri ketiga yaitu adanya akun persediaan barang dagang dalam pencatatan akuntansi. Ciri-ciri keempat yaitu perusahaan dagang merupakan perantara antara produsen dan juga konsumen. Ciri-ciri kelima adalah tidak adanya perubahan barang dagang dari saat membeli hingga menjual lagi ke konsumen. Lalu ciri-ciri terakhir adalah tujuan dari perusahaan dagang yaitu memperoleh laba dengan menjual barang dagang dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga belinya. Terdapat jenis-jenis perusahaan dagang. Yang pertama, pedagang besar, yaitu perusahaan dagang yang membeli dan menjual barang dagang dengan jumlah yang sangat banyak, seperti grosir atau agen. Lalu yang kedua, pedagang menengah, yaitu perusahaan dagang yang membeli barang dagang dengan jumlah yang besar, tetapi menjualnya lagi tuh kepada pengecer dengan jumlah yang sedang, seperti penyalur dan toko-toko besar. Lalu yang terakhir adalah pedagang kecil. Kecil merupakan pedagang yang menjual barang dagangnya langsung kepada konsumen, seperti warung. Lalu ada perusahaan dagang berdasarkan produk. Yang pertama, perusahaan dagang barang jadi, yaitu perusahaan dagang yang menjual produk jadi yang sudah siap digunakan oleh manusia, seperti buku, sepatu, atau tas. Sedangkan perusahaan dagang barang baku yaitu memperjualbelikan produk bahan baku atau alat produksi untuk menghasilkan sesuatu, seperti mesin gergaji atau kayu. Seperti teman-teman bisa lihat, terdapat siklus akuntansi perusahaan dagang yang berawal dari transaksi bisnis, lalu adanya dokumen, adanya jurnal khusus dan jurnal umum, lalu buku besar dan buku besar pembantu, neraca saldo, jurnal penyesuaian, adanya kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, hingga jurnal pembalik.
Terdapat dua metode dalam pencatatan jurnal umum. Yang pertama, jurnal umum periodik dan jurnal umum perpetual. Jurnal umum periodik atau fisik biasanya digunakan untuk perusahaan barang dagang dengan harga yang relatif murah tetapi sering terjadi. Namun, perpindahan barang dagang, baik yang masuk atau keluar, tidak dicatat. Pencatatan transaksi ini memiliki kekurangan, yaitu persediaan barang dagang tidak dapat diketahui setiap saat karena pencatatan dilakukan secara periodik atau berkala pada akhir periode. Lalu adanya jurnal umum perpetual, di mana pencatatan ini dilakukan oleh perusahaan dagang yang biasanya menjual barang dengan harga yang relatif mahal tetapi jarang terjadi. Pencatatan metode ini memiliki hasil yang lebih akurat dibandingkan metode periodik. Mengapa? Karena dilakukan secara berkala dan terperinci pencatatannya. Perbedaan metode periodik dan metode perpetual. Yang pertama, saat transaksi pembelian barang. Pada metode periodik, jurnalnya adalah pembelian di debit, kas atau utang dagang di kredit. Sedangkan pada metode perpetual, persediaan barang di debit, kas atau utang dagang di kredit. Lalu, saat transaksi retur pembelian, pada metode periodik, jurnalnya adalah kas atau utang dagang di debit, retur pembelian di kredit. Sedangkan metode perpetual, kas atau utang dagang di debit, persediaan barang dagang di kredit. Transaksi ketiga adalah potongan pembelian. Pada metode periodik yaitu jurnalnya kas di debit, sedangkan potongan pembelian di kredit. Sedangkan untuk metode perpetual, kas di debit, lalu pada kredit adalah persediaan barang. Transaksi selanjutnya adalah penjualan barang, di mana metode periodik jurnalnya yaitu kas atau piutang di debit, penjualan di kredit. Sedangkan pada metode perpetual, kas atau piutang di debit, penjualan di kredit, harga pokok penjualan di debit, persediaan barang di kredit. Lalu yang terakhir ada saat transaksi retur penjualan. Saat metode periodik yaitu retur penjualan di debit, kas atau piutang dagang di kredit. Sedangkan pada metode perpetual, retur penjualan di debit, kas atau piutang dagang di kredit, persediaan barang di debit, harga pokok penjualan di kredit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara jurnal umum dengan jurnal khusus. Yang pertama ada jurnal umum. Yang pertama digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi. Yang kedua, bentuk buku harian dengan dua lajur. Ada lajur debit dan kredit. Kemudian yang ketiga, penulisan antara akun dan waktu membuat ayat jurnal dilakukan setiap transaksi. Kemudian yang keempat, posting dilakukan untuk tiap-tiap transaksi. Yang kelima, pekerjaan pencatatan dapat dilakukan oleh semua orang. Sedangkan perbedaan dalam jurnal khusus, yang pertama, digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan seringkali terjadi. Yang kedua, buku bentuk harian dengan banyak lajur. Yang ketiga, penulisan nama akun pada waktu membuat ayat jurnal tidak dilakukan untuk setiap transaksi. Yang keempat, posting dilakukan secara kolektif dan berkala. Dan yang kelima, pekerjaan pencatatan dapat dilakukan oleh beberapa orang. Pembahasan selanjutnya mengenai jurnal khusus. Bagi perusahaan dengan volume transaksi yang lebih rendah, mungkin dengan menggunakan jurnal umum dapat digunakan untuk mencatat transaksi. Namun, bagi perusahaan dengan volume yang lebih besar tentu sulit untuk mengelompokkannya, sehingga diperlukan jurnal khusus sebagai jurnal yang menampung transaksi tertentu. Menggunakan jurnal khusus dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Jurnal khusus sendiri merupakan jurnal yang dibuat dan disusun secara khusus untuk mencatat kegiatan transaksi yang bersifat sama dan kerap kali terjadi berulang-ulang di dalam suatu perusahaan. Jurnal khusus sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada jurnal penerimaan kas, yang kedua ada jurnal pengeluaran kas, yang ketiga ada jurnal pembelian, dan yang keempat ada jurnal penjualan. Jenis jurnal khusus yang pertama ada jurnal penerimaan kas. Merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas dan non-kas. Pendapatan tunai berasal dari berbagai sumber. Pada jurnal penerimaan kas terdapat beberapa transaksi khusus, yaitu yang pertama penjualan tunai, yang kedua ada penerimaan pelunasan piutang, yang ketiga ada pengembalian atau retur pengembalian secara tunai, yang keempat ada pendapatan. Di sini tertera contoh bentuk jurnal penerimaan kas. Bisa dilihat pada gambar.
Contoh kedua dari jurnal khusus yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas yang diartikan sebagai sebuah jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang atau pembayaran uang tunai kepada supplier. Berikut ini beberapa transaksi yang perlu tercatat pada jurnal khusus pengeluaran kas. Yang pertama ada pembayaran atau pelunasan utang dagang, yang kedua ada pembelian secara tunai, yang ketiga ada retur penjualan, yang keempat ada pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi atau private, yang kelima ada pembayaran beban-beban. Berikut bentuk jurnal pengeluaran kas. Jenis jurnal khusus yang ketiga adalah jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit, baik pembelian barang maupun bukan barang dagang. Pencatatannya meliputi pembelian barang dagang dengan kredit, pembelian perlengkapan, peralatan, serta aktivitas lain secara kredit. Berikut contoh pengisian atau bentuk jurnal pembelian. Jenis jurnal khusus yang terakhir yaitu jurnal penjualan. Merupakan suatu bentuk jurnal yang dirancang untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan barang yang sudah dijual secara kredit. Tidak ada akun khusus yang harus dicantumkan dalam jurnal ini. Hal inilah yang membedakan jurnal penjualan dengan jurnal lainnya. Sebagai notes tambahan, jika ada transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus, maka bisa dibuatkan jurnal memorial atau jurnal umumnya. Berikut bentuk jurnal penjualan. Selanjutnya, posting ke buku besar. Buku besar sendiri merupakan kumpulan akun-akun yang saling berhubungan, dikonsolidasi menjadi satu unit yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Buku besar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akun real dan akun nominal. Buku besar akun real terdiri dari aset, kewajiban, dan modal, sedangkan pada akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban. Selanjutnya, buku besar pembantu. Setelah perusahaan dagang membuat jurnal khusus untuk mencatat transaksi tertentu, perusahaan dagang juga membuat buku besar khusus di mana disebut dengan buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan bagian dari buku besar yang digunakan untuk lebih merinci data-data dalam suatu akun. Akun-akun tertentu seperti piutang dan hutang dicatat dan kemudian digunakan sebagai dasar informasi untuk menyusun neraca saldo perusahaan dagang. Jenis buku besar pembantu atau subsidiary ledger yang digunakan perusahaan umumnya terdiri dari dua. Yang pertama ada buku besar pembantu utang atau account payable subsidiary ledger, di mana buku besar pembantu utang ini berfungsi untuk mencatat rincian utang menurut nama kreditor. Kemudian yang kedua ada buku besar pembantu piutang atau account receivable subsidiary ledger, di mana buku besar piutang ini berfungsi mencatat transaksi piutang perusahaan menurut nama pelanggan atau debitor. Selanjutnya ada harga pokok penjualan. Pada perusahaan dagang, laba bersih dihitung dengan mengurangkan beban untuk memperoleh pendapatan terhadap penjualan. Beban yang dikeluarkan termasuk harga pokok penjualan atau HPP. Komponen yang berpengaruh terhadap perhitungan HPP di antara lain yang pertama ada persediaan barang awal, yang kedua ada barang yang dibeli dalam periode bersangkutan, dan yang ketiga ada persediaan barang akhir. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian ini merupakan suatu akibat dari terjadinya suatu transaksi yang akan berpengaruh pada sejumlah akun, namun dapat pula memunculkan kehadiran akun baru. Akun yang perlu disesuaikan adalah perlengkapan, beban dibayar di muka, beban yang akan dibayar, pendapatan yang akan diterima, penyusutan aktiva tetap. Sebagai contoh, penyesuaian pemakaian perlengkapan, maka jurnal penyesuaiannya itu di debit ada beban perlengkapan dan yang kreditnya ada perlengkapan. Ada neraca saldo setelah penyesuaian atau NSSP. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah seluruh data dan buku besar setelah diposting jurnal penyesuaian untuk periode akuntansi. Penyesuaian NSSP dilakukan pada akhir dan awal periode akuntansi. Penyesuaian ini dilakukan untuk menutup suatu periode bagi hasil aktual dan sebagai titik awal penyusunan laporan akuntansi pada periode baru. Dengan mengkonfirmasi kembali data yang disampaikan, maka pencatatan keuangan periode mendatang tidak akan tertukar. Kemudian tujuan menyusun NSSP.
Yang pertama, memastikan data terbaru. Diharapkan data-data yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut benar-benar merupakan data yang nyata hingga akhir periode akuntansi, bukan hanya saat laporan dipersiapkan. Yang kedua yaitu menghindari kesalahan akuntansi. Menjadi sebuah langkah untuk memastikan bahwa entry data antara debit dan entry data kredit dilakukan dengan benar. Kemudian yang ketiga ada memastikan neraca saldo diekstraksi secara akurat. Memastikan bahwa neraca saldo sudah benar-benar akurat dan balance atau seimbang. Kemudian cara membuat NSSP. Yang pertama, mencatat semua transaksi yang terjadi. Langkah yang pertama yang harus dilakukan untuk menyusun neraca saldo setelah penyesuaian yaitu dengan mencatat seluruh transaksi yang ada, yang terjadi dari awal hingga akhir periode. Sebenarnya tidak semua transaksi itu perlu dimasukkan ke dalam buku besar. Hanya transaksi tertentu saja yang dimasukkan seperti transaksi yang mempengaruhi arus kas saja. Kemudian yang kedua yaitu menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Gunanya untuk memberikan gambaran sekilas keadaan keuangan berdasarkan debit dan kredit yang ada. Saat menyiapkan dan melengkapi saldo percobaan atau sebelum melakukan penyesuaian, kita sebaiknya menambahkan saldo ke setiap akun yang ada serta kredit. Jika salah satu ditemukan lebih besar atau lebih kecil, itu tidak boleh, keduanya harus sama. Yang ketiga yaitu dengan menyesuaikan neraca saldo. Penyesuaian ini sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu penangguhan, yaitu menghapus transaksi yang tidak terjadi selama periode akuntansi sedang diproses. Yang kedua, akrual, mengakui pembayaran atau kewajiban perusahaan yang tidak terjadi selama siklus akuntansi namun belum dicatat, seperti pembayaran sewa peralatan yang jatuh tempo pada akhir bulan. Yang ketiga ada transaksi hilang, mencakup transaksi yang tidak tercatat seperti melakukan transaksi bisnis menggunakan rekening pribadi. Yang keempat yaitu pajak, menentukan semua transaksi harus disesuaikan dengan persyaratan pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yang keempat yaitu dengan menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Dalam menyusun neraca saldo, seorang akuntan perlu mengidentifikasi kembali jumlah data transaksi. Nilai yang tercantum dalam laporan neraca saldo harus mencerminkan total keseluruhan transaksi yang terjadi selama siklus akuntansi. Dengan kata lain, harus seimbang dan balance atau balance. Yang terakhir yaitu dengan membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah catatan jurnal yang ada dalam buku besar yang digunakan untuk mengembalikan saldo akun sementara K0 sebelum memulai periode akuntansi baru. Kemudian kita akan membahas mengenai langkah-langkah pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian. Langkah yang pertama, pastikan kalian sudah membuat neraca saldo sebelum disesuaikan terlebih dahulu. Bisa dipahami dan disimak pada penjelasan sebelumnya dan berikut contohnya bisa diperhatikan. Langkah yang kedua yaitu dengan membuat jurnal penyesuaian. Gambar di samping itu contoh jurnal penyesuaian yang sudah disesuaikan dan dihitung biaya penyusutan dan beban di muka ya. Untuk penjelasan mengenai jurnal penyesuaian sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya, silakan bisa dipahami. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu dengan membuat neraca saldo setelah penyesuaiannya. Berikut contoh neraca saldo setelah penyesuaian. Bisa diperhatikan ya teman-teman, terjadi perubahan nilai saldo pada neraca ini. Neraca saldo mengalami perusahaan menunjukkan bisa mempengaruhi akun, sewa, dan depresiasi sebuah perusahaan. Setelah mempelajari langkah-langkah membuat neraca saldo setelah penyesuaian, maka pembahasan berikutnya yaitu menyiapkan laporan keuangannya. Penyusunannya itu laporan ini disusun dengan maksud untuk menyajikan informasi yang mempermudah pengaksesan data terkait posisi keuangan perusahaan. Data yang diperoleh laporan keuangan ini berasal dari neraca saldo setelah penyesuaian. Informasi ini juga dapat ditemukan dalam berbagai jenis laporan keuangan ya, termasuk
Contohnya ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Langkah-langkahnya yaitu dimulai dari mengidentifikasikan transaksi hingga penyusunan jurnal pembalik. Selanjutnya yaitu kertas kerja atau yang sering disebut juga dengan worksheet. Kertas kerja adalah catatan dari berbagai macam prosedur audit yang dilakukan, bukti audit yang diperoleh, alokasi pekerjaan antara anggota tim audit, dan lain-lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa kertas kerja audit adalah dokumen dan buku yang dikumpulkan dan juga disimpan oleh auditor selama audit. Pembahasan selanjutnya yaitu jurnal penutup. Setelah menyelesaikan kertas kerja atau worksheet, langkah selanjutnya yaitu dengan menyusun laporan keuangan dan kemudian menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup melibatkan saldo-saldo perkiraan nominal atau sementara ke perkiraan real atau tetap. Tujuan penyusunan jurnal penutup ini untuk memastikan bahwa perkiraan nominal pada periode akuntansi yang bersangkutan memiliki saldo nol atau tidak bersaldo. Dengan demikian, perkiraan nominal dapat digunakan untuk mencatat pendapatan dari beban pada periode akuntansi berikutnya. Jurnal penutup sendiri adalah untuk merangkum semua faktor perubahan ekuitas selama periode akuntansi. Akun-akun yang perlu diproses melalui jurnal penutup itu melibatkan pendapatan, beban, privasi, dan laba rugi perusahaan. Pembahasan selanjutnya kita memasuki pada neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan atau yang sering kita sebut dengan post closing trial balance merupakan laporan yang dibuat setelah penutupan jurnal yang berisi seluruh saldo real account untuk memastikan saldo di pembukuan usaha seimbang dan sesuai. Hasil perhitungan saldo rekening dalam neraca harus sama dengan jumlah saldo rekening yang telah dihitung dalam closing journal atau jurnal penutupan sebelumnya. Selanjutnya ada tujuan dari neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama, evaluasi kinerja perusahaan. Dengan neraca saldo setelah penutupan, memudahkan manajemen perusahaan dalam mengevaluasi kinerja keuangan selama periode tertentu, seperti mengetahui laba bersih atau rugi yang dihasilkan. Dengan begitu, perusahaan dapat menilai sejauh mana operasional dan efisiensi keuangan telah tercapai. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan bisnis. Neraca saldo setelah penutupan berisikan informasi keuangan perusahaan yang memudahkan pihak internal dalam mengambil keputusan yang tepat. Contohnya, dalam neraca itu kan menunjukkan jumlah kewajiban. Nah, apabila terdapat jumlah kewajiban melebihi jumlah aset, perusahaan dapat memikirkan solusi untuk mengatasi masalah likuiditasnya. Yang ketiga ada pemantauan keuangan. Dengan membuat neraca saldo setelah penutupan, perusahaan dapat memantau keuangan dengan cara membandingkan neraca yang dibuat dari periode yang satu ke periode yang lainnya. Manajemen dapat mengidentifikasi tren keuangan dan mengambil tindakan kolektif apabila diperlukan. Yang terakhir ada laporan kepada pihak terkait. Neraca saldo setelah penutupan memuat informasi penting yang berguna bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan lain-lain guna menilai tingkat kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan. Oke, yang selanjutnya format neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama ada komponen wajib. Nah, komponen wajib yang ada dalam neraca saldo setelah penutupan itu ada judul laporan, nama perusahaan pemilik laporan, periode pelaksanaan atau pembuatan laporan, tanggal penyusunan, dan yang terakhir neraca saldo. Nah, jadi yang barusan disebutkan itu harus ada dalam neraca saldo setelah penutupan ya, teman-teman. Nah, format yang kedua, isian dari masing-masing kolom seperti yang ada pada gambar. Jadi, isian dari masing-masing kolom. Kolom pertama berisikan kode akun. Kolom kedua berisikan nama akun yang sesuai dengan kode akun. Kolom ketiga berisi besaran debit. Dan kolom keempat berisi besaran kredit. Format neraca saldo setelah penutupan yang terakhir yaitu melaporkan ke dalam besar.
Nah, saat seluruh kolom terisi serta saldo debit dan kredit sudah seimbang, kita dapat menyusun laporan lalu mempostingnya ke buku besar. Perlu diingat bahwasannya data yang ada dalam neraca sudah sesuai dengan jurnal penutup yang telah disusun. Oke, yang selanjutnya ada cara dalam membuat neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama, kita harus menyelesaikan proses penjurnalan akhir. Yang kedua, kita juga harus menutup akun nominal dari jurnal penutupan. Yang ketiga, kita harus posting dan tutup akun pada buku besar. Dan yang terakhir, kita harus menyusun neraca saldo dari akun yang ditutup selain akun real. Nah, ini ada contoh neraca saldo setelah penutupan ya teman-teman. Jadi apa yang ada di gambar ini sesuai dengan format yang sudah disebutkan tadi. Jadi ada nama perusahaannya, ada periodenya, lalu ada nomor akun, nama akun, kolom debit, dan juga kolom kredit. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan suatu metode akuntansi yang membalik jurnal penyesuaian khusus yang dibuat pada akhir periode lalu. Tidak semua jurnal penyesuaian perlu dibalik. Jurnal pembalik dibuat pada awal periode dan menjadi jurnal untuk sisa transaksi rutin. Nilai yang digunakan dalam jurnal pembalik sama dengan nilai yang digunakan dalam jurnal penyesuaian. Biasanya terdapat 4 macam transaksi yang memerlukan jurnal pembalik, yaitu yang pertama, beban yang dibayar di muka. Apabila beban tersebut pada saat terjadi dicatat sebagai beban. Yang kedua, beban yang masih harus dibayar. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka apabila pendapatan tersebut pada saat terjadi dicatat sebagai pendapatan. Dan yang terakhir atau yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi sendiri merupakan suatu laporan yang menyajikan pendapatan dan beban pada perusahaan dalam periode tertentu. Apabila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban, maka perusahaan dapat dikatakan memperoleh laba. Dan sebaliknya, apabila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah beban, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Seperti gambar di samping, merupakan contoh laporan laba rugi dari perusahaan PT Hidup Bahagia. Di sana tertera pendapatan. Pendapatan dapat diperoleh dari penjualan bersih ditambah dengan pendapatan sewa yang kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh total pendapatan. Sementara di sisi lain kita juga menjumlahkan beban-beban yang terjadi dalam perusahaan tersebut seperti beban penjualan, beban gaji, beban transportasi, beban listrik, beban lain-lain, dan dihasilkan total beban sekian. Kemudian pendapatan dikurangkan dengan beban sehingga akan dihasilkan laba sebelum pajak. Kemudian laba sebelum pajak tersebut dikurangkan dengan pajak yang dipotong oleh perusahaan. Kemudian dihasilkan suatu laba yang mana disimpulkan PT Hidup Bahagia mengalami keuntungan seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas ini sama halnya dengan perubahan modal ya teman-teman. Jadi laporan perubahan modal ini berisi informasi mengenai perubahan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan tertentu yang mana dilaporkan juga jumlahnya pada saat itu. Jadi isi laporan perubahan modal ini membahas mengenai laba modal dan kerugian modal. Modal akan bertambah apabila akibat laba dan sebaliknya. Modal akan berkurang akibat terjadinya kerugian seperti itu. Seperti gambar di samping merupakan contoh laporan perubahan modal dari CV servis motor, yang mana komponennya itu dapat kita peroleh dari yang pertama, modal pemilik perusahaan tersebut yang diselisihkan dengan laba bersih pada bulan Desember 2021 ya, seperti di gambar. Kemudian diselisihkan lagi dengan price pemilik apabila ada. Nah, sehingga dapat
ditemukan modal pemilik itu pada 31 Desember, seperti itu. Baik, kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi neraca ini terdiri dari 3 unsur yaitu aktiva, utang, dan juga ekuitas. Nah, jadi langkah-langkah menyusun neraca ini yang pertama harta lancar disusun sesuai dengan ukuran likuiditasnya, kemudian harta tetap disusun pula sesuai dengan sifat kekekalannya, dan utang disusun sesuai dengan jangka waktu pelunasannya, ekuitas juga disusun sesuai dengan sifat kekekalannya. Seperti gambar yang sudah tertera, yaitu merupakan contoh laporan posisi keuangan dari perusahaan PT XYZ pada 31 Desember 2021. Jadi, aktiva, liabilitas, dan juga ekuitas dibagi menjadi dua, yang mana aktiva di sebelah kiri dan liabilitas dan ekuitas di sebelah kanan. Aktiva berisikan aktiva lancar, yang mana dijumlahkan, kemudian aktiva tidak lancar, dan pada akhir dijumlahkan total aktiva. Begitu pula juga dengan liabilitas dan juga ekuitas. Liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, kemudian dijumlahkan, dan ekuitas juga merupakan modal pemilik ya. Kemudian dijumlahkan liabilitas dan juga ekuitas. Maka disimpulkan jumlah aktiva sekian dan jumlah liabilitas serta ekuitas sekian. Seperti itu.